Jangan kita berhasil karena kita tipu orang. Betul. Jangan kita berhasil karena kita tipu kanan kiri. Tapi dapatkanlah uang dengan pekerjaan yang jujur. Yeah. Di sini ada bagian yang bilang upah yang kamu tahan itu, kita sudah janji mau bayar orang, tapi kemudian kita tidak tepati janji itu. Kalau kita amati kehidupan zaman Yakobus menulis surat ini, mereka itu yang upah harian itu, mereka dibayar hari itu, biasanya habis untuk hari itu. Betul. Mereka punya kebutuhan untuk makan, minum, untuk anak mungkin sakit atau apa. Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi di Tong Pondok Podcast. Di siang hari ini saya dengan Kakak Yola, saya jadi Fakdawe. Kita akan mulai dengan kita punya diskusi. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih Kak Yol? Hari ini saya lihat Tuhan melihat cara kita untuk pakai uang. Tapi sebelum kita masuk kita punya diskusi, Kayol, dari episode sebelumnya apa yang Kayol sudah lakukan dalam Kayol punya hidup? Ya, yang saya lakukan sebelumnya itu apa tuh? Ingat kan? Tentang kepuasan memberi keuntungan. Memberi keuntungan. Jadi betul-betul saya sudah belajar. Memang untuk rasa puasnya sendiri sudah belajar dari dulu ya, tapi lebih memaksimalkan lagi selama dari minggu kemarin sampai sekarang. Jadi mengucap syukur dengan apa yang ada sudah seperti ini. Hal-hal yang saya harus beli ini. Yolah, rasa cukup. Oh iya betul, ini rasa cukup gitu. Lebih ke ini sih ya, kayak misalkan kalau sudah dapat uang kan kayak gitu, sudah dapat uang, terus saya harus beli ini. Sudah Yola cukup, uangnya lebih baik ke tabung. Iya. Jadi nyambung sih dengan sekarang. Sangat relevan sekali topiknya, sangat bisa diaplikasikan dalam tempuh hidup. Kakak sudah buat kan tidak nih? Yang saya buat sih, saya puji Tuhan, saya punya kecenderungan adalah kalau saya punya uang yang mungkin sudah cukup agak membanyak, saya punya kecenderungan itu adalah saya semakin pelit begitu. Jadi malah jadinya kan biasa hidup susah ya. Jadi kalau uangnya sedikit itu hidup normal lah. Itu mode default lah. Itu normal gitu. Kalau pas uang tuh ya agak ini. Tapi ketika pas uang sudah mulai banyak, itu yang mulai kayak remnya tuh yang rem nggak normal sekali gitu. Bahkan sama sekali tidak beli apa-apa begitu. Tapi saya memang ditantang untuk kau mau pakai uang dengan baik atau kau mau mencintai uang. Nah, ketika saya mencintai uang itu ya sebenarnya saya jadi semakin pelit, bukan hanya ke orang lain tapi ke diri saya sendiri. Apa yang memang saya perlu. Di episode sebelumnya saya sudah sharing apa yang memang saya perlu untuk beli, itu akhirnya saya beli, dan kemudian setelah itu ada sesuatu yang memang saya perlukan juga yang akhirnya saya beli juga, dan kemudian nominal di rekening saya kembali ke angka. Kembali ke nominal yang wajar wajar menurut saya. Jadi saya menggunakan uang dengan bijak, bukan untuk kayak hedon tapi dengan hikmat, dengan bijak. Kebutuhan jadi, lah. apa yang memang saya butuhkan dan saya tidak pelit ke diri saya sendiri untuk membelanjakan apa yang memang sebenarnya saya perlu. Seperti ada istilah atau kakak hidupnya sekali, sudah pakai aja. Yolo. Banyak sekali. Jadi kita punya pembahasan di siang hari ini adalah tentang Tuhan melihat bagaimana kok pakai uang. Jadi abis ini kita akan baca ayat-ayat firman-Nya. Mari kita diskusi. Oke guys, jadi saya mau baca ayat firman Tuhan, tapi kali ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, atau BIMKA gitu. Saudara-saudara, Yakobus ya. Ayatnya dulu, terambil dari apa? Terambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 gitu. Lanjut ya, saudara-saudara. Ayat 1, saudara-saudara orang-orang kaya, dengarlah nasihat saya. Hendaklah kalian menangis dan meratap karena kalian akan menderita sengsara. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu sudah dimakan rayap, emas dan perakmu sudah ditutupi karat. Karatnya akan menjadi saksi melawan kalian dan akan memakan habis tubuhmu seperti api. Kalian sudah menimbun harta pada zaman menjelang akhir. Kalian tidak membayar upah orang-orang yang bekerja di ladangmu. Sekarang dengarlah keluhan mereka. Orang-orang yang mengumpulkan hasil ladangmu berteriak minta tolong, dan teriakan mereka sudah sampai ke telinga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.
Kalian sudah hidup mewah dan menikmati kesenangan di dunia ini. Kalian seolah-olah sedang menggemukkan diri untuk hari penyembelihan. Kalian menghukum dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan mereka tidak melawan kalian. Wow, itu yang kita jadi topik kita punya pembahasan di siang hari ini. Bagaimana Tuhan mau melihat cara kita memakai uang. Dan penulis surat ini adalah Yakobus, saudara tirinya Tuhan Yesus. Tadi kita ada sempat diskusi dulu Kak Yola, waktu pas kita baru memulai podcast. Bagaimana saya waktu pas lagi mempelajari bahan ini, saya membayangkan sisi kehidupannya Yakobus. Yakobus dia dari kecil bersama dengan Tuhan Yesus. Gitu, dan akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit, dan terangkat ke surga, Yakobus menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Gitu. Jadi ini nasihat yang dituliskan oleh Yakobus kepada 12 suku Israel, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus yang hidup di perantauan. Gitu. Jadi ini nasihat-nasihat praktis. Jadi kalau kita baca dari Yakobus pasal pertama, sekarang kita ada di pasal kelima, itu banyak sekali Kayol nasihat-nasihat praktis yang bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, seperti bagaimana kita menjaga lidah, perkataan, terus hubungan antara orang yang punya kemampuan ekonomi lebih tinggi dengan ekonomi yang lebih rendah. Kemudian bagaimana kehidupan kita lah sebenarnya, kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, dan juga dalam bergereja dan dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi yang kita lihat di sini adalah bagaimana sih orang sebaiknya menggunakan uangnya. Begitu. Bagaimana sih harusnya orang yang mungkin secara ekonomi mereka punya kemampuan yang lebih tinggi, bagaimana mereka seharusnya berperilaku? Begitu. Apakah Alkitab itu mendukung orang-orang yang berfoya-foya? Apakah Alkitab mempersilahkan orang yang punya uang, YOLO yang tadi Kak Yola bilang YOLO, you only live once. Gitu ya. Kok hidup satu kali senang-senang sudah? Ternyata tidak. Di sini Yakobus menuliskan beberapa hal yang ditanya, yang kita bisa lihat di sini adalah apakah kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang penting? Pasti jawabannya memang iya, tapi mungkin pertanyaannya kita bisa lihat lagi ke bentuk yang lebih tepat. Apakah dikeluarkan untuk hal-hal yang penting bagi Tuhan? Seperti itu. Yang pertama, jangan kita mengumpulkan uang itu dengan ketamakan, tapi kita perlu atur itu dengan hikmat. Gitu. Tidak ada sebenarnya ajaran di Alkitab yang bilang bahwa punya uang banyak itu salah, tidak ada. Karena ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang punya banyak uang tapi tetap juga takut akan Tuhan. Contohnya Abraham, Ishak, Yakub tuh mereka orang kaya lah. Ayub, Nikodemus, Maria, Marta dan Lazarus, Barnabas, itu mereka orang-orang yang secara finansial dong punya uang, tapi dong tetap orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, yang membedakannya itu sebenarnya adalah posisi hati. Balik lagi, posisi hati. Di mana posisi hati ada orang-orang tertentu yang dia punya posisi hati yang sadar bahwa ini dari Tuhan dan saya perlu gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Sementara yang lain mungkin saya harus dapat lagi dan lagi. Ini yang disebut dengan yang namanya ketamakan atau serakah, begitu ya. Nah, Tuhan inginkan kita untuk menjadi pribadi yang seperti selayaknya seorang manajer atau pengelola uangnya. Nah, betul. Kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan, ada minimal kita bisa lihat ada dua, ada yang staff atau karyawan, dan juga ada yang manajer atau manajer begitu. Karyawan itu bersedia untuk diatur, sementara manajer itu siap untuk mengatur. Nah, Tuhan sebenarnya dengan semua kekayaan atau dengan semua keuangan yang kita miliki, itu Tuhan sedang mempercayakan kita untuk sebagai seorang pengatur, manajer, gitu. Jangan kita berhasil. Ini poin kedua. Tadi poin pertama, jangan kumpulkan dengan ketamakan, tapi atur dengan hikmat. Yang poin kedua, jangan berhasil karena penipuan, tapi dapatkanlah uang dengan pekerjaan yang jujur. Tusuk banget. Oh, sudah biasa. Di Papua ini tuh sudah biasa. Dapat ceperan ya terserah lah. Kalau misalnya bahasanya seperti apa, terserah lah. Tapi kami punya tanggung jawab di sini untuk mengatakan kebenaran bahwa jangan kita berhasil karena kita tipu orang. Betul. Jangan kita berhasil karena kita tipu kanan kiri.
tapi dapatkanlah uang dengan pekerjaan yang jujur. Ya. Di sini ada bagian yang bilang upah yang kamu tahan itu, kita sudah janji mau bayar orang, tapi kemudian kita tidak tepati janji itu. Kalau kita amati kehidupan zaman Yakobus menulis surat ini, mereka itu yang upah harian itu, mereka dibayar hari itu, biasanya habis untuk hari itu. Betul. Mereka punya kebutuhan untuk makan, minum, untuk anak mungkin sakit atau apa. Dong punya kebutuhan hari itu, habis untuk hari itu. Jadi kalau dong tidak dapat gaji hari itu, dong bisa kelaparan. Anak yang mungkin sakit bisa meninggal. Jadi di situ Yakobus seperti mengadres atau membahas permasalahan ini, ketidakadilan yang dilakukan bahkan mungkin oleh orang-orang yang sudah percaya. Begitu. Kamu yang punya uang lebih, kenapa kamu perlakukan orang lain yang tidak punya uang? Betul, padahal dengan tidak adil seperti itu. Punya banyak gitu, tapi pernah mau bayar gitu. Betul. Itu yang jadi hal yang dibahas oleh Yakobus di sini. Nah, terus penderitaan orang miskin yang menderita dari tangan orang lain dilihat dan tangisan mereka didengar oleh Tuhan. Tadi Kakak Yola baca dari versi Bimka, Tuhan semesta. Apa kalau versi dari Bimka tadi? Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, ya. Allah yang maha kuasa. Di versi terjemahan barunya itu dikatakan Tuhan semesta alam. Itu salah satu gelar yang paling besar, karena semesta alam di sini Kak Yola itu kalau dalam bahasa Yunaninya atau dalam bahasa itu artinya Tuhan yang mengepalai atau Tuhan yang jadi pemimpin semua tentara-tentara yang ada di langit, bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kalau kita lihat Tuhan yang maha besar itu yang mengatasi langit dan bumi, dia melihat dan mendengar penderitaan orang yang kecil, penderitaan orang yang paling kecil, yang paling diremehkan, orang yang paling tidak dipedulikan. Jadi semua ketidakadilan yang terjadi di dunia ini Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat, begitu ya. Tuhan tidak hanya berdiam diri, tapi satu kali Tuhan bertindak rata. Yang poin yang ketiga, yang terakhir, jangan pakai uang untuk keinginan sendiri, tapi perhatikan orang lain dengan kemurahan hati. Tuhan memberkati kita, ini kayaknya kita pernah bahas di beberapa episode sebelumnya, bahwa Tuhan memberkati kita ini bukan untuk supaya kita jadi tampungan tandon berkat, itu bukan hanya sekedar untuk menampung, tapi kita menjadi saluran berkat untuk orang lain, menjadi tempat di mana Tuhan bisa menjamah orang tersebut melalui kita. Begitu. Jadi Yesus tidak mengatakan seperti ini, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Tidak. Yesus mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan mau bilang di mana kita tempatkan, kita punya harta, kita punya hati ada di situ. Jadi teman-teman, bagaimana teman-teman memanfaatkan atau menggunakan teman-teman punya uang, teman-teman punya harta, itu harus dengan sebaik mungkin, sehikmat mungkin, dan jangan berpatokan dengan keinginan diri sendiri saja semata-mata, tapi juga perhatikan dan lihat orang lain. Kak Yola, siang hari ini kita ada beberapa pertanyaan nih, kita akan bahas diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan. Kak Yol, yang pertama, Kayol ada suka koleksi barang-barang begitu Kak? Suka. Apa tuh barang-barang apa yang suka dikoleksi, suka dikumpul? Yang unik-unik gitu Kak. Yang lucu-lucu, tau kan cewek. Oke. Seunik dan selucu apa tuh kira-kira barang-barangnya tuh kayak bagaimana modelnya, bentukannya? Mungkin kayak ada tuh yang ukiran-ukiran Vespa dari kayu. Oke. Atau ada bingkai-bingkai dari kayu. Apalagi hal-hal yang berbaur laut-laut gitu, kerang-kerang dan sebagainya itu bahkan. Ini saya tidak tahu ada orang yang seperti ini atau tidak gitu. Di sini ada salah satu rumah makan toh yang dia jual, dia pemenu itu tentang kerang apa sih? Kerang saus tiram. Oke, kerang saus tiram. Jadi habis makan saya bilang, Mbak, tolong dibungkus ya kerangnya. Astaga. Serius, itu tuh saya bawa pulang. Wow. Setiap saya makan kerang di rumah makan itu saya bawa pulang. Kerang itu saya ada. Suka kumpulin kerang berarti ya? Suka gitu. Dalam
Suka, karena setiap saya ke pantai, kakak kemanapun itu saya akan cari kerang-kerang yang unik-unik itu. Untuk Iya, apa? betul. Untuk saya jadikan kalung, gelang, anting gitu. Saya ingat pelajaran sejarah dulu waktu SMP ada bukti peradaban di daerah Sumatera namanya peninggalannya namanya Kyokan Mendinger. Oke. Itu bagaimana manusia purba senang mengumpulkan kerang-kerang. Oh, maksud Anda saya? Mungkin kan itu ada turunannya. Ada pengumpulan Kyokan Mendinger. Oke. Iya. Jadi ya suka yang hal-hal yang unik-unik. Unik dan berbau kelautan. Iya, gitu ya. kayak gitu. Itu dari saya. Dari Kak Jerry bagaimana? Kalau saya sih, dulu waktu masih SMP saya suka koleksi perangko. Filatelis, yes. Jadi perangko itu jadi saya beli bukan untuk kirim surat, tapi beli nanti dikumpulkan kasih masuk kayak sebuah album gitu. Jadi koleksi saya waktu itu ada flora fauna Indonesia, kemudian ada juga saya lupa tapi yang paling saya ingat tuh 50 negara bagian Amerika Serikat gitu. Jadi kayak di album itu tuh saya koleksi perangko dari 50 negara bagian di Amerika Serikat gitu. Jadi dari Hawaii sampai New York itu kayak saya kumpulkan dalam album filateli koleksi koleksi perangko. Luar biasa ya, unik sekali ini. Saya masih SMP, saya punya tangan kiri patah, random ya. Jadi saya punya tangan kiri patah di depan rumah sakit tempat saya dirawat itu di rumah sakit Fatmawati. Ada kantor pos. Jadi kayak setelah dari berobat begitu toh, berobat terus karena tidak ada hiburan zaman itu mungkin belum ada gadget juga toh. Jadi saya dari rumah sakit saya menyeberang rumah sakit ke kantor pos. Di kantor pos itulah yang saya kayaknya unik ya, udah akhirnya saya beli perangko dan sama masih yang ajarkan nih bagus nih Jer untuk kok koleksi. Oh gitu. Jadi akhirnya saya senang sekali. Tapi itu SMP sudah berapa tahun yang lalu jadi sudah hilang juga. Tapi ini hal yang baru pertama kali saya serius. Masa? Koleksi perangko itu namanya filatelis. Oke. Nice. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Barang yang disimpan itu biasanya tahan berapa lama ya? Mungkin ada pakaian kah, sepatu, bahkan makanan yang kakak suka gitu kan, cemilan, atau ada barang yang bisa tahan selama-lamanya mungkin? Saya ingat tahun 2010 itu sebelum saya berangkat saya sempat ikut kayak pelatihan gitu di Semarang. Jadi saya dari Jakarta ada teman yang kasih saya kayak baju begitu. Dan sampai hari ini baju itu masih ada. Jadi itu mungkin sudah 14 tahun kan? 14 tahun tuh bajunya ada, tapi sudah bolong-bolong sih memang. Sudah itu kan berapa kilogram yang lalu ya, jadi tubuh masih agak sedikit lebih ramping. Jadi tapi masih ada dan saya masih bisa pakai. Paksa sekali untuk paksa ya. Dipaksa untuk bisa pakai. Nah, kalau sepatu saya jarang beli sepatu. Saya lebih ke sendal orangnya, sendal gunung atau sendal jalan. Tapi kalau sepatu mungkin 3-4 tahun masih bisa dipakai. Kue kesukaan, kayol. Kayol tahu nggak kue apa yang saya paling suka? Apa ya? Saya paling suka sale pisang. Pisang sale tahu? Pisang sale tahu kan tidak? Yang kayak pisang gitu terus manis gitu. Iya. Nah itu saya pernah simpan di kulkas sampai berapa hari. Tapi masih bisa dimakan dan masih enak. Oke. Dari Kayola. Agak jenaka ya episode kita kali ini. Kayola gimana? Tentang pakaian mungkin atau sepatu atau apa? Saya juga ada gitu. Ada saya punya, apalagi kalau orang-orang yang kasih ya, itu saya simpan sampai. Ada kenangan juga di dalam itu. Iya, maksudnya yang gini dikumpulkan tuh berarti bukan barangnya tapi kenangannya. Enggak sih, barangnya aja. Oke. Maksudnya aku menghargai, saya menghargai setiap pemberian yang orang kasih ke saya, entah apapun itu, apalagi pakaian. Walaupun saya terpakai ya saya simpan kayak gitu. Guys, FYI ini sendal dari Kayola. Nggak usah disorot. terus. Jadi ya ada pakaian yang mungkin, ada juga pakaian yang sudah lama sekali, yang sudah hampir 10 tahun lebih, belasan tahun, sama masih ada kayak gitu. Bahkan sepatu yang sudah belasan tahun pun sampai sekarang ada di rumah. Masih muat kah? Masih muat. Masa? Serius. Kalau hitungan berapa tahun kayaknya sudah tidak muat. Bahkan bajunya juga masih muat loh Kak. Memang saya kestabilan tubuh. Betul. Saya agak stabil. Oke. Jangan berisik kamu. Nah, terus. Iya, katanya Kakak Chan ada kan? Kalau Kak Chan ada kan koleksi? Ada sepatu. Sepatu tuh? Sepatu apa? Adidas. Berapa lama tuh? Bukan Abibas ya. Abibas. 2006 jadi 14. Sekian. 16, 15. Berapa sih?
sekian tahun lah. Belasan tahun kurang ya baik sih? matematikanya. Aku juga belasan tahun. Oke. Kalau untuk kue sendiri, saya bukan orang yang simpan-simpan makan begitu. Mungkin kalau coklat orang kasih ya sudah saya terhabiskan, saya taruh itu pun tidak lama kakak. Saya pasti habiskan. Jadi saya bukan tipe orang yang simpan makanan berminggu-minggu atau apa, tidak juga. Lalu barang yang bisa tahan selama-lamanya itu mungkin ya seperti yang unik-unik tadi gitu. Masa sih? Serius. Masa bisa tahan selamanya? Maksudnya ya memang karena itu saya jaga. Bahkan ada loh kak. Asal tahu rawat barang ya. Bahkan ada ini pernak-pernik ya gitu. Saya ingat sekali, saya beli waktu SMP itu kalung yang kerang-kerang itu sampai sekarang masih ada dari saya SMP. Gitu. Nice. Iya. Apalagi jam tangan, jangan tanya guys. Masih awet. Masih. Wah, enggak udah mati. Udah mati. Cuman ada banyak koleksinya. Nice. Ya jadi seperti yang itu. Yang kita bisa pelajari dari sini adalah kita mau kumpulkan apapun, kita mau simpan apapun baik-baik, dia akan ada masa expire-nya. Dia akan ada masa di mana dia rusak, seperti yang tadi kita baca di Yakobus, akan ada masa di mana dia dimakan ngengat, dimakan rayap, atau kebakaran, atau kebanjiran. Banyak atau bukan banyak, semua hal di dunia ini yang kita anggap berharga, itu dia sebenarnya tidak akan bertahan lama, tidak akan tahan selama-lamanya. Nilainya akan turun. Nilainya akan turun. Emas, perak, atau uang yang kita investasi mungkin itu nilainya akan turun. Jadi satu hal yang akan tetap ada yaitu firman Tuhan, kebenaran Tuhan kita itu yang harus kita pegang, bukan barang-barang yang sederhana. Kayola, ada pertanyaan berikutnya nih. Dia sifatnya sangat deep sekali, cukup deep sekali ini. Dia bertanya tentang di dunia sekarang nih kayak semua orang rasa dia punya hak untuk mendapatkan apa yang dorang mau tanpa dihakimi oleh orang lain siapapun itu. Nah, yang jadi pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusi di sini, bagaimana hak seseorang bisa menginjak hak orang lain? Kayo, kira-kira bagaimana Kayo? Iya sih memang deep sekali ini. Ini kalau dalam biasa waktu dulu pas masih kuliah ada yang namanya filsafat gitu. Ini berkaitan dengan yang namanya hak eksistensialisme. Kehidupan seseorang. Gitu. Gimana tuh Kayol? Kalau pandangan Kayol gimana? Ya kalau dari saya secara pribadi sih ya secara umum gambaran umumnya gitu. Orang-orang sudah bisa lihat lah orang-orang yang punya segalanya. Ini kan berbicara juga tentang uang, punya uang banyak ya bisa injak orang-orang yang di bawah mereka gitu, orang-orang yang dianggap kekurangan, miskin, tidak punya apa-apa kayak gitu, diinjak-injak lah hak-hak mereka itu dirampas lah seperti itu. Bisa juga berbicara tentang bagaimana saya sebagai perempuan ada saya punya hak-hak yang saya harus pertahankan gini-gini, tapi itu dirampas oleh orang-orang sekitar atau mungkin pasangan saya atau mungkin keluarga saya dan sebagainya gitu. Hak-hak yang seperti itu yang harus diperjuangkan atau mungkin saya tidak tahu, tapi ini yang memang biasanya saya dengar hak-hak sebagai orang-orang di tanah ini seperti apa gitu kan yang sudah dirampas dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Akses pendidikan. Hak-hak orang-orang Papua yang dirampas oleh saya tidak perlu sebutkan, tetapi ya kita sudah tahu bersama gitu. Seperti itu sih contoh-contohnya Kak. Hak-hak yang dirampas atau mungkin guru-guru yang di pedalaman. Betul. Mereka punya honor atau mereka punya gaji dibayarkan. Itu kita bisa lihat di sini. Sebenarnya apa yang Yakobus tulis ini terdengar teriakan karena upah yang ditahan. Jadi kita punya teman guru-guru yang mengajar di pedalaman, ada beberapa dan cerita mereka yang mungkin dari tahun ke tahun atau bulan ke bulan tuh kurang lebih itu juga. Mereka rasa mereka mau melayani karena kasih di tanah Papua ini, tapi kemudian mereka juga punya kebutuhan. Memang mungkin kalau untuk makan nanti masyarakat sekitar akan berkeberan dengan bahan makanan gitu. Tapi yang kita lihat ada orang-orang sebenarnya yang bisa mengatur keuangan dengan baik dan mereka berkewajiban untuk mengatur uang dengan baik. Tapi dong tidak menjalankan punya kewajiban dengan baik sampai mengorbankan kita punya teman-teman, rekan-rekan, tenaga-tenaga pengajar di pedalaman mungkin yang dorang menuntut punya hak tidak bisa, dorang harus turun ke kota untuk ambil punya gaji di situ di kota. Kemudian mereka akan punya alasan baik itu baik maupun tidak baik untuk tidak langsung kembali lagi ke pedalaman. Kayak mungkin mereka harus
menabung dulu untuk misalnya mau beli barang-barang banyak supaya mereka bisa masuk ke pedalaman, atau ada juga yang memang memanfaatkan. Sudahlah sekalian aja nanti walaupun saya ngajar bulan depan gaji tetap masuk. Nah itu jadi kayak ada banyak sekali ketika kita mengatur uang dengan tidak baik, ada banyak sekali orang lain yang dirugikan. Dikorbankan ya. Terkorbankan jadinya. Terkorbankan dengan ketidakmampuan kita untuk mengelola uang tersebut dengan baik. Nah tapi ketika di sini kita bicara tentang hak. Kayo, saya melihat kadang-kadang justru mungkin dia bukan orang-orang yang kayak ada di atas sewenang-wenang terhadap orang yang ada di bawah. Terkadang Kayo, yang dalam kita punya kehidupan sehari-hari mungkin di Jayapura atau di Papua pada umumnya, misalnya yang tadi kita sempat diskusi sedikit, saya bilang ada orang yang pasang musik keras-keras sampai misalnya mungkin tengah malam jam 2 jam 3 begitu. Dia rasa dia punya hak untuk pasang musik. Ini saya punya rumah kok. Iya, tapi suaranya kan keluar. Suaranya sampai ke tetangga. Juga punya hak untuk beristirahat misalnya gitu. Jadi itu mungkin yang contoh paling sederhana yang kita bisa lihat mungkin beberapa kali dalam setahun. Kita mungkin ya ada hari baik misalnya mungkin wisuda atau apa begitu ya, kita mau pasang musik atau undang orang bikin acara di rumah kegiatan, tapi pasang musik bokar-bokar sampai jam 2 jam 3 pagi begitu. Nah itu yang kita punya hak jangan sampai mengganggu hak orang lain. Kita punya hak jangan sampai kita menginjak-injak hak orang lain seperti itu. Jadi itu yang kita harus hati-hati juga dalam menjalankan. Semua orang punya hak yang sama. Kenapa? Dasarnya adalah karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga masing-masing kita punya hak sebenarnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya Kayola dan teman-teman di rumah juga, bagaimana ketika kita menjalankan kita punya hak itu, kita tidak menginjak hak orang lain. Bagaimana ketika kita menjalankan kita melakukan kita punya hak tersebut, kita tidak melalaikan kita punya kewajiban. Kita tidak melalaikan kita punya kebersamaan dalam komunitas atau masyarakat di mana tempat kita ada. Jadi kita harus pikir kalau waktu saya pikir saya punya hak, saya juga harus pikir semua orang juga punya hak. Betul. Setidaknya jangan sampai kita merugikan orang lain. Oke Kak Jar, ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Well, kira-kira menurut kakak di umur berapa sebaiknya seorang anak itu dia belajar bertanggung jawab tentang keuangannya gitu, supaya dia bergantung ke dia punya keluarga. Kalau menurut saya sih mungkin baiknya sudah mulai diajarkan sejak dini, mungkin kayak SMP gitu ya. SMP, SMA, saya pernah dengar walaupun ini tidak diaplikasikan ke saya punya hidup sendiri, tapi saya pernah dengar ada kayak teman begitu, saya punya teman yang dari dia SMP, SMA itu uang jajan sama orang tuanya tuh sudah dikasih per bulan. Gitu. Jadi seperti dipercayakan untuk Niko atur. Gitu. Jadi ketika nanti dia sudah berkuliah atau dia sudah bekerja, itu dia sudah terbiasa mengatur dia punya keuangan sendiri. Jadi dari bulanan itu dia sifatnya mungkin kalau kayak kita yang sudah kerja begini kayak gaji gitu. Jadi dari orang tua tiap bulan tuh kasih uang jajan bulanan, itu nanti anak dia harus atur sendiri. Kalau yang saya pribadi, saya punya pengalaman dalam hal ini. Memang saya sampai saya bekerja itu, saya umur 21 tahun, saya bekerja pertama kali, kerja kantoran, itu yang pertama kali saya memang tidak bergantung lagi sama orang tua punya keuangan. Gitu. Jadi saya mulai ongkos saya sendiri, kemudian kalau makan di luar ya saya sendiri. Kemudian saya juga nyumbang untuk di rumah, misalnya untuk bayar listrik atau bayar apa gitu. Jadi mungkin sejak umur 21 itu saya sudah mulai tidak lagi bergantung sama orang tua lah gitu. Tapi sesekali sih pulsaka. Pulsaka gitu. Kalau Kayola sendiri kira-kira menurut Kayola baiknya umur berapa seorang anak itu mulai diajar untuk bertanggung jawab atas dia keuangan? Sebenarnya hampir sama aja, sejak dini itu sangat baik. Dan berdasarkan saya punya pengalaman, memang saya sudah diajarkan dari SMP gitu untuk nabung gitu. Jadi punya celengan sendiri gitu. Jadi uang jajan saya tidak seperti kakak punya teman yang tiap bulan dikasih, tapi setiap hari dikasih. Nah dikasih itu yang saya kelola sendiri nih, kok pakai untuk apa gitu. Uang ini dikasih hari ini, contohnya, wah dulu tuh 10.000 sudah sangat banyak ya saudara. Kayak sekarang ya, mungkin sekarang anak-anak uangnya 50.000 kapal atau 100.000. Dulu tuh mungkin 10.000 itu banyak sekali untuk saya. Jadi sampai kan dulu tuh uang ojek mungkin cuma 2.000 gitu.
2.000 buat apa pulang pergi. Nah biasa saya sisipkan, saya pulangnya jalan kaki Gajar. Supaya saya bisa nabung tuh, supaya maksudnya gini, supaya besoknya kalau saya punya mama kasih kurang dari itu, wah saya masih punya ini, kayak gitu. Berarti Kak Yola waktu pas masih kecil itu memang pulang sekolah jalan kaki karena memang uang ditabung gitu ya? Iya. Kalau saya pulang sekolah jalan kaki karena uang dapat palak dari kakak kelas. Oh iya. itu kasihan. Pengalaman dong. Hak-haknya harus ini. Nggak bisa lawan, itu kakak kelas. Wah ini berarti hak sebagai seorang murid juga, adik kelas ini harus dipertahankan. Kakak kelas yang jadi ya kasih saja lah. Seperti itu. Kayola, Ya. ada pertanyaan lagi nih Kayol. Kayol pernahkah tidak punya ada misalnya hubungan dengan orang lain yang terpengaruh atau kena masalah dengan isu keuangan? Pernahkah tidak? Terus kira-kira sudah terjadi rekonsiliasi atau perdamaian kembali dengan teman tersebut, atau hubungannya putus total sama sekali sampai hari ini tidak ada kelanjutan hubungan gitu? Pernahkah tidak? Berat banget. Ceritakan aja nggak apa-apa, spill. Well, pokoknya adalah di waktu itu. Kayak gimana tuh kejadiannya? Gimana ya, kayak? Mungkin begini, maksudnya bukannya mau mempermalukan orang atau apa, tapi mungkin ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang mendengarkan podcast di rumah. Maksudnya ketika berhadapan dengan situasi tersebut, Kayola punya respon bagaimana? Nah itu mungkin yang kita bisa jadi sama-sama belajar begitu. Ketika ada dalam situasi di mana persahabatan retak atau bahkan putus sama sekali karena isu keuangan. Kira-kira Kayola gimana? Ya jadi itu beberapa tahun lalu, pokoknya masih sekolah dan karena posisi waktu itu saya dipercayakan untuk pegang keuangan di kelas gitu, bendahara lah. Jadi uang itu hilang gitu, uangnya hilang. Pas hilang posisinya Kayola sudah tahu uangnya hilang? Enggak, saya tidak tahu. Jadi tiba-tiba ada yang datang dan bilang, kok uang hilang? Loh, kok bisa? Kayak gitu, jadi Kok lucu? Iya lucu gitu. Dia datang ke saya, dia bilang, kayaknya kok uang hilang, soalnya saya uang juga hilang, kayak gitu. Dia bilang begitu, oh iya kan, nanti saya cek gitu, dan oh iya betul hilang gitu. Yuk, siapa yang ngambil kayak gitu kan. Terus ya, karena kita duduknya barengan, jadi ya gitulah. Tapi saya tetap berpikir positif karena saya anggap dia sahabat kayak gitu. Walaupun memang sampai sekarang tidak tahu uang itu kemana gitu. Sampai detik ini saya tidak tahu kemana, dan saya juga tidak jadi pribadi harus cari tahu di mana uang itu kayak gitu. Dan ya mungkin orang-orang saat itu teman-teman ya sudah kayak menjudge dia, tapi sampai saya juga tak ikut begitu. Maksudnya dong jadinya ikut judge saya juga gitu. Karena saya kayak lebih membela dia gitu daripada ikut saya punya teman-teman yang sudah pikir kalau ternyata mungkin si dia gitu. Dan saya tetap jadi sahabat yang baik sampai detik ini dengan dia kayak gitu. Saya tidak ada satu kata pun dia bilang, "Ih, ambil tuh." Gitu. Tidak, sama sekali tidak gitu. Itu namanya siapa tuh? Oh, nggak boleh ya? Gitu. Tidak boleh ya? Gitu. Jadi memang saya punya respon kakak, saya lebih mementingkan hubungan gitu dengan seseorang daripada saya harus rela hubungan itu rusak cuman karena ada hal-hal yang seperti ini, kecurian kah dan sebagainya kayak gitu. Ada hal yang menarik memang Kayol, terima kasih. Ada hal yang menarik yang saya catat kemarin, lebih baik mengalah daripada konflik memutuskan hubungan. Jadi ketika kita ada hubungan persahabatan, kemudian ada masalah, karena uang ini masalah sensitif ya. Sangat sensitif. Uangnya netral seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Uang yang sebenarnya netral, yang menjadikan uang itu sensitif adalah bagaimana kepentingan dari orang-orang yang bersinggungan dengan uang tersebut. Jadi ada baiknya ketika kita menjalin persahabatan, kita menjalin pertemanan, tidak memanfaatkan orang lain punya kepercayaan ke kita. Kemudian kita memanfaatkan kepercayaannya itu untuk kita mengambil keuntungan dari kepercayaan teman tersebut. Itu sangat tidak terpuji sekali ya. Kalau di pendidikan PPKN, pendidikan hal sifat-sifat yang kurang terpuji. Dari kajian sendiri adakah pengalaman? Pengalaman yang retak persahabatan yang retak karena keuangan ya.
sejauh ini saya tidak ada dalam hal seperti itu. Ya. Maksudnya kayak saya punya persahabatan atau pertemanan yang mungkin terputus karena uang itu. Mungkin karena saya nggak punya uang. Jangan gitu. Berapa sih duit berapa ya? Bukan karena saya nggak punya uang, bukan, cuma kayak selama ada, maksudnya ketika kita berteman itu pasti ada batas-batas privasi yang kita tidak ini. Kalau misalnya kita makan sama-sama, mungkin BSS, entah itu BSS atau kali ini nanti berikutnya gitu. Jadi diusahakan sebisa mungkin tidak sampai bersinggungan terlalu dalam dengan masalah keuangan untuk menghindari retaknya hubungan persahabatan atau hubungan pertemanan seperti itu. Kayola, pertanyaan terakhir nih untuk kita punya diskusi di siang hari ini tentang penggunaan uang. Bagaimana kita menggunakan uang. Kayola, pernahkah tidak Kayola diminta untuk memberikan uang suap? Dan kemudian Kayola punya respon bagaimana? Apakah Kayola kasih uang suap itu karena di sini sudah normal lah, gitu, sudah biasa orang di sini, atau tidak berikan uang tersebut dan mencari jalan lain? Kira-kira apa yang Kayola lakukan? Saya tidak pernah, Kakak. Saya tidak pernah punya pengalaman mau suap. Memberikan uang suap gitu ke orang kalau lain. ditawarkan uang suap, pernahkah tidak? Tidak juga sih. Peristiwa yang terjadi baru kemarin berapa bulan yang lalu ini. Saya tunggu-tunggu tapi ternyata jadi Tessa. Kita Tidak ada, Kakak. ini hal yang kita bisa lihat firman Tuhan itu betul-betul relevan sampai hari yang ada ini, walaupun dia ditulis 2000 tahun yang lalu. Fun fact, surat Yakobus ini ditulis sekitar tahun 40 Masehi. Jadi belum terlalu 45 50 Masehi, baru mungkin sekitar 10-15 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi kita bisa lihat apa yang Yakobus tulis dari 2000 tahun yang lalu itu sampai hari yang ada ini masih sangat relevan, masih sangat masih berlaku juga. Nah, apa yang terjadi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ketika terjadi pemilihan terjadi pemilihan umum yang beberapa bulan yang lalu, kitong sudah terlalu terbiasa dengan yang namanya serangan fajar. Serangan fajar itu serangan yang dinantikan ya. Di fajar. Dinantikan. Janjimu seperti asik fajar. Ya itu betul dijanjikan. Itu dijanjikan kan. Yeah. Nah, tapi yang kita mau lihat di sini itu benar atau tidak? Apakah kitong bisa atau apakah kitong mau mengorbankan kebenaran demi sesuatu yang sudah dibiasakan oleh lingkungan sekitar kita. Jadinya normal gitu ya. Dan dinormalkan akhirnya. Dijadikan tuh semacam biasa aja. New normal begitu. New normal. Ini hal yang bukan normal. hal yang orang semua kanan kiri juga terima kok gitu. Bukan hal yang salah. Bukan hal yang salah. Yang saya diberkati kemarin waktu pas kami komsel, saya sempat sebut ini. Saya punya kakak laki-laki, sekarang dia di Wamena, dia sebutkan satu hal yang sampai saat ini saya juga pegang. Biasakan yang benar, jangan benarkan kebiasaan. Nice. Jadi kalau apa yang orang sudah lakukan di kanan kiri sebagai dan anggap itu sebagai satu kebiasaan, tapi itu tidak benar, ya jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan. Tapi benarkan. Tapi biasakan yang benar. Kita membiasakan diri kita melakukan kebenaran. Apa yang memang benar, itu yang kita lakukan. Nah, apalagi nih kita juga sekarang sedang menuju ke bulan November. Atau saya kurang tahu tepat pemilihan bulan lagi berapa, lah. akan ada pemilihan lagi. Tantangannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang tahu kebenaran. Seperti apa respon kita? Kita punya respon akan seperti apa ketika orang di kanan kiri menerima atau menawarkan kita, atau bahkan mungkin kita yang jadi orang yang menawarkan ke orang lain, sekian uang kalau kau coblos yang ini kau akan dapat sekian. Hari ini kebenaran datang ke teman-teman sekalian. Hari ini kebenaran mendatangi teman-teman di ruang dengar teman-teman. Ketika kebenaran datang, respon teman-teman apa? Ada lukisan yang menunjukkan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Yang uniknya di depan pintu itu tidak ada knop. Jadi pintunya hanya bisa dibuka dari dalam. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak akan mendobrak masuk ke dalam teman-teman punya hati. Tuhan Yesus akan menunggu. Yang Tuhan Yesus nantikan adalah kita punya respon. Ketika kita sudah tahu kebenaran, ketika kita sudah tahu mana yang
perlu dilakukan, mana yang benar. Dan ketika kita tetap bersikeras untuk lakukan yang salah, disitulah yang namanya dosa. Karena di dalam perjanjian baru juga disebut ketika orang tahu lakukan mana yang benar tapi dia tidak lakukan itu dosa. Itu yang salah. Betul. Masalahnya gini Kak Jar. Berbicara soal serangan fajar itu kan kadang datang kepada orang-orang yang ya siapapun bisa dapat serangan fajar itu kan. Tapi ada loh tipe-tipe orang yang bilang, wah ini Tuhan tahu nih saya butuh nih, makanya saya dapat nih. Jadi Puji Tuhan ada berkat. Iya, jadi akhirnya sesuatu yang salah itu di apa ya? Dilihat Seperti hal yang ini berkat berkat dari Tuhan gitu. Ini hati-hati guys, ini sesuatu yang salah itu iblis bisa buat benar, dan sesuatu yang benar buat terlihat benar. Iya, terlihat benar, dan sesuatu yang benar iblis bisa buat itu sesuatu yang salah. Jadi dia putar balikan fakta gitu. Itulah memang hidup dan pekerjaannya iblis yang mana dia bapa segala penipu ya. Jadi kita bisa amati di sini adalah Tuhan mengundang kita pada hari ini teman-teman, ketika firman ini datang ke teman-teman punya ruang dengar sekali lagi. Tuhan sedang mengundang teman-teman untuk melihat kebenaran dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Bagaimana teman-teman menggunakan teman-teman punya uang, itu Tuhan sangat pedulikan hal itu. Karena kita semua ini adalah pengelola. Kita semua ini dititipkan rezeki, dititipkan kita punya kekayaan atau keuangan itu, dan talenta, kita punya kemampuan, kita punya keahlian, itu semuanya dititipkan, dan Tuhan mau melihat bagaimana kita sebagai pengelola mengelola kita punya talenta, mengelola kita punya keuangan, mengelola kita punya semua potensi itu dengan baik. Dan ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang menentang tentang uang suap atau hal tersebut. Ketika kita mencoba untuk membelokkan kebenaran dengan uang tersebut, ada banyak sekali ayat di Alkitab yang akan menjadi peringatan untuk teman-teman. Makanya mungkin saat ini kami mau tegaskan sekali lagi, jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Jadi pelaku ya. Harus jadi pelaku firman. Oke teman-teman, jadi itu Tong punya pembahasan dari awal sampai sekarang. Jadi tibalah dengan kesimpulan nih Kak Jer. Apa yang kakak mau share untuk ke teman-teman semua supaya dong tahu nih. Kesimpulan kalau yang dari saya yang saya bisa simpulkan ya, maksudnya tadi kita bahas tentang bagaimana cara kita menggunakan uang yang baik. Jadi kesimpulan yang saya bisa tarik mungkin yang barusan saya bilang tentang kita jangan jangan kita membenarkan kebiasaan. Kalau memang itu kita tahu itu salah, jangan dibiasakan. Tapi kita membiasakan yang benar. Gitu. Jadi mungkin kesimpulan dari saya itu, jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Itu dari saya. Dari Kak Yola gimana kesimpulan untuk kita punya diskusi di siang ini? Ada beberapa hal. Yang pertama itu, jangan pernah kau merasa bangga waktu kau berhasil karena kau menipu gitu. Gitu. Dan jangan pakai uang untuk keinginanmu sendiri. Ingat kau saluran. Uang yang Tuhan kasih untuk kau itu pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, sabar saya lihat dulu. Oke. Tampil beda dengan pemakaian uang untuk Tuhan. Gitu. Kalau biasanya mungkin orang-orang pakai uang itu ya biasa saja gitu, berhura-hura dan sebagainya. Udah, kok tampil beda dengan versinya Tuhan, pemakaian uang yang betul-betul untuk Tuhan gitu. Oke guys, jadi itu kesimpulan dari Kitong di episode kali ini. Jadi teman-teman, jangan biarkan firman Tuhan yang sudah datang ke teman-teman di podcast kali ini berhenti di teman-teman saja, tapi bisa share ke teman-teman punya grup WhatsApp, grup Komsel, grup gereja, grup sekolah, grup kerjaan, supaya makin banyak orang yang diberkati dengan firman Tuhan. Betul. Jangan lupa untuk komen juga ya teman-teman. Yang sudah komen terima kasih banyak, dan yang belum komen ayo komen, tanyakan gitu, dengar-dengarlah podcast ini gitu. Jadi sampai kita berjumpa lagi di episode berikutnya di Ketong Punya Pondok Podcast.